Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang berpacaran. Kami percaya bahwa topik ini sudah sering Anda dengar dan dibahas, namun kami akan berusaha pada kesempatan perbincangan ini juga akan menyuguhkan sebuah perbincangan yang menarik dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tentu sebuah proses pernikahan itu diawali dengan berpacaran. Kita pernah mengalami dan mungkin kita sekarang menghadapi anak-anak kita mulai terlibat dalam proses ini, proses berpacaran. Sebenarnya Pak Paul, yang membedakan antara berpacaran dan berteman akrab, ya, itu selain hanya perbedaan jenis kelamin, apakah ada hal-hal lain yang lebih spesifik sifatnya gitu Bapak? Ada, Pak Gunawan. Jadi yang menjadi perbedaan utama adalah ketertarikan secara romantis dan emosional. Persahabatan biasanya diikat oleh rasa kebutuhan emosional yang dipenuhi oleh seorang sahabat. Sedangkan berpacaran mengandung unsur suatu ketertarikan secara romantis, Pak Gun. Iya, itu saya ajukan karena gini Pak Gun, seringkali kalau anak atau anak-anak itu ditanyakan, kamu pacaran ya dengan itu? Dia cuma jawab, enggak, kami cuma berteman aja kok gitu. Nah, kita itu kalau berteman ya biasa aja, biar aja gitu. Tapi kalau berpacaran kan kita harus memperhatikan lebih serius gitu, hubungan mereka. Kecenderungannya memang anak-anak remaja pada awal-awalnya tidak berterus terang bahwa dia memiliki ketertarikan secara romantis terhadap teman lawan jenisnya. Jadi yang biasa dia ungkapkan adalah, oh kami hanya berteman. Tujuannya adalah untuk menghindari larangan dari orang tua, Pak Gun. Jadi orang tua itu cenderungnya tidak akan memberikan izin kepada anak remajanya untuk berpacaran. Oleh karena itulah mereka tidak menyebutnya itu pacar, hanya teman saja. Tapi sebetulnya dalam hati anak remaja itu mengakui bahwa ada rasa ketertarikan secara romantis. Apakah kalau mereka sering pergi berduaan lalu mengambil kesempatan hanya berdua saja, lalu kita bisa mengatakan mereka sedang berpacaran? Kemungkinan kalau dengan lawan jenis dan sudah mulai bepergian berdua, saya kira iya, sudah menjurus ke situ. Sebab dalam persahabatan, seringkali itu tidak kita lakukan. Biasanya, ya kita bersahabat itu berdua bertiga, apalagi pada anak-anak remaja. Jarang sekali yang eksklusif hanya berdua dengan lawan jenis. Jadi, kalau mulai berdua dengan lawan jenis, mereka mungkin juga pada awalnya mengatasnamakan itu persahabatan. Namun dalam hati saya duga ya, meskipun mereka belum tentu mau mengakuinya, mereka sudah memiliki ketertarikan secara romantis. Tapi ya karena untuk penjajakan pada tahap awal, masing-masing tidak mau mengungkapkan perasaan sebetulnya. Jadi mereka hanya berpergian dan berpikir ini adalah persahabatan. Tapi biasanya setelah melewati satu jangka waktu tertentu, mereka makin menyadari betapa bergantungnya mereka pada satu sama lain. Betapa butuhnya kehadiran pasangannya itu. Jadi akhirnya ya mungkin salah satu akan mengungkapkan isi hatinya dan resmilah mereka menjadi pacaran. Iya. Ya, sekalipun seringkali yang kita dengar dari anak-anak kan bilang, saya tidak ada apa-apa ya. Betul. Tapi dari pergaulan yang selalu duaan itu sudah menjurus ke pacaran ya Pak Paul. Betul. Jadi kita bisa bedakannya adalah dari segi berapa eksklusifnya persahabatan itu.
Sebab kalau dengan lawan jenis dan usianya tidak jauh berbeda dan eksklusif, kemungkinan besar itu adalah berpacaran. Iya. Mungkin mereka juga khawatir ini Pak, kalau disebut ganta-ganti pacar gitu loh. Kalau mereka disebut berpacaran, karena itu mereka katakan berteman. Kalau berteman mau ganta-ganti kan tidak apa-apa gitu. Betul sekali. Sebab ada pengaruh juga tekanan dari teman-teman. Apalagi kalau mereka mulai berteman secara eksklusif itu pada usia yang relatif muda ya. Misalkan pada usia 15 tahun. Pada usia 15, mayoritas teman-teman belum berpacaran. Biasanya anak-anak remaja mulai berpacaran secara eksklusif itu pada usia 16 ke atas. Nah, waktu dia umur 15 atau 14, mulai mengembangkan persahabatan yang eksklusif dengan lawan jenis, dia juga merasa malu untuk membuka fakta itu di hadapan teman-temannya. Jadi ada kecenderungan anak remaja juga menyembunyikan fakta tersebut. Karena ya malu juga di hadapan teman-teman. Dianggap terlalu dini, berpacaran dan sebagainya. Iya. Nah, kalau seandainya kita tahu memang anak ini anak kita atau itu sudah mulai menjurus ke berpacaran, apa yang bisa kita lakukan ini sebagai orang tua? Nomor satu adalah jauh sebelum anak kita mulai berpacaran, kita seharusnya sudah mulai berbicara kepada dia tentang calon pacarnya, tentang suami atau istri yang baik. Jadi itulah yang harus kita tekankan jauh sebelum dia itu akhirnya berpacaran. Misalkan kita mulai berbicara ya tentang hal-hal seperti ini secara rileks santai, itu kira-kira pada waktu anak usia sekitar 9-10 tahun. Nah ini tidak harus dilakukan secara terencana dan sistematik, tapi kita bisa lakukan serileks mungkin, namun juga mengandung pesan moral yang jelas. Misalkan ya, belum lama ini saya berdua dengan salah satu putri saya, dan saya berkata kepada dia, nanti saya mengharapkan kamu akan menikah dengan seseorang yang lebih baik dari saya. Dia seperti terkejut mendengar perkataan tersebut. Lebih baik dari apa? Saya bilang iya. Maksudnya, iya, kamu akan menemukan orang yang lebih baik dari saya. Jangan mengira bahwa sayalah orang yang terbaik. Tidak. Akan ada pria yang lebih baik daripada saya. Lalu saya bilang, saya hanya minta kamu mencintai seseorang yang sangat mencintai Tuhan Yesus dan sangat mencintai kamu. Pilihlah orang yang mencintai Tuhan Yesus dan yang mencintai kamu dengan sepenuh hati. Nah, itu saya ucapkan kepada dia secara sepintas waktu kami sedang berduaan, ngobrol-ngobrol. Nah, hal-hal inilah yang kita perlu mulai sampaikan kepadanya. Sehingga dia mempunyai kerangka atau standar atau tolok ukur. Sewaktu dia akhirnya mulai dekat dengan seorang pria, tanpa disadarinya, prinsip-prinsip tersebut atau kriteria tersebut sudah melekat padanya dan menjadi panduan yang dia akan gunakan. Nah, itu yang pertama yang seharusnya kita lakukan. Jadi jauh sebelum anak remaja kita mencapai usia berpacaran, kita sudah mulai harus berbicara. Nah, sebaiknya pembicaraan kita itu juga tidak bernada instruksi, larangan, keharusan, Atau menggurui. Betul. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata, kamu nggak boleh ya menikah dengan ini ya, kamu harus begini ya, dan sebagainya. Nah, itu larangan-larangan yang bagi saya ya bisa efektif, namun dampaknya bagi saya ya kurang begitu konstruktif ya. Karena anak itu cenderung tidak begitu tanggap terhadap larangan-larangan. Justru bisa-bisa ya, anak itu merasa ingin tahu, kenapa sih nggak boleh berpacaran dengan yang dilarang oleh orang tua. Akhirnya malah melakukannya. Jadi, sampaikanlah pesan-pesan moral kita itu secara positif, bukannya secara negatifnya.
Itu saya kira langkah awalnya Pak Gunawan. Iya. Tapi apakah mereka enggak canggung Pak Pol untuk diajak bicara seperti itu kalau umur 9 atau 10 tahun ini? Lalu tanggapannya itu enggak serius gitu kadang-kadang. Memang ada kecenderungan anak nggak akan menunjukkan sikap bahwa dia itu sungguh-sungguh memperhatikan. Karena ada rasa malu. Iya. Karena ada rasa malu. Jadi ada kecenderungan dia akan menganggap itu sepertinya nggak serius. Tapi sebetulnya dalam hatinya dia akan dengarkan dengan serius. Sebagai contoh lagi, suatu hari saya juga berdoa dengan salah satu anak saya, dan saya berkata kepada dia, waktu saya masih kecil, saya berkata, saya ini menyukai seorang wanita. Tahu nggak umur saya berapa saat itu? Dia sepertinya tidak menghiraukan saya, sepertinya lagi berkonsentrasi dengan hal yang lain. Tapi dia jawab, dia tanya saya, berapa umur papa? Saya bilang, saya kira-kira umur 9-10 tahun saat itu. Saya menyukai sekali gadis itu. Oh ya? Saya bilang iya. Tapi ya, akhirnya setelah saya besar, ya udah, saya tidak menyukai dia lagi. Dan saya tidak menikahi dia. Sebab sekarang saya menikah dengan mama kamu. Dia diem aja. Terus saya sambung, saya bilang, ya itulah yang terjadi pada kita. Ada kalanya kita menyukai seseorang. Udah, saya diam saja. Saya nggak sambung lagi, saya nggak tanya-tanya dia, saya nggak korek-korek dari dia. Tujuannya adalah saya mau memberitahu dia bahwa natural, alamiah bagi dia untuk suatu hari kelak menyukai seseorang. Seorang yang lawan jenis. Yang berlawanan jenis. Dan itu tidak usah dia merasa malu. Saya bertujuan mengambil inisiatif mengungkit hal ini, memunculkan hal ini, agar dia mempunyai akhirnya ya keberanian untuk juga bercerita kepada saya. Itu tujuannya. Di situ Pak Paul tidak membedakan, misalnya ayah harus bicara dengan anak putra atau ibu dengan anak putri, Pak Paul. Itu tidak ada pengaruhnya Pak Paul ya sebenarnya? Enggak, dua-duanya boleh saja. Ya. Tapi sebaiknya memang dua-dua, jangan hanya satu. Sebab ada kecenderungan ayah akan berkata, oh ini tugas ibu. Iya. Saya kira justru enggak, ini tugas dua-duanya. Tugas bersama itu ya. Betul. Nah Pak Pol, kalau orang tua kadang-kadang sudah menanamkan ya, seperti apa yang dikatakan Pak Pol tadi, tapi kadang-kadang ya, sesudah anak ini menginjak dewasa, sudah waktu pacaran, kok yang saya sering ketahui itu, mereka itu justru tertarik pada orang-orang yang ya dikatakan yang tidak seiman. Kok ketertarikannya kadang-kadang ditanya ya, kenapa kamu kok justru tertarik dengan yang tidak seiman? Ya karena yang seiman tuh kadang-kadang katanya kurang cantik gitu Pak. Itu gimana gitu? Sebetulnya yang kita harus akui adalah ini. Kematangan iman kita itu seringkali ya memang dipengaruhi oleh kematangan usia dan jiwa kita. Maksud saya begini, ada memang anak-anak remaja ya yang usia 11, 12 tahun atau 13 tahun yang memiliki kematangan rohani. Ada. Tapi pada umumnya kalau kita lihatnya secara umum, kebanyakan kita ini mulai memikirkan dengan serius ya akan iman kita, akan Tuhan. Itu pada umumnya ya sekitar usia 17-18 tahun ke atas, bukan di bawahnya. Dan saya kira ya ini cukup alamiah. Jadi jangan kita ini merasa wah anak kita kurang rohani, sebab ada tahapannya. Biasanya memang setelah usia 17-18 lah anak-anak itu baru mulai memikirkan dengan lebih serius tentang hal-hal rohani. Nah, artinya apa? Nah, artinya adalah pada usia sebelumnya hal-hal rohani itu kurang menempati posisi yang penting di dalam kehidupannya. Kecenderungannya adalah dia ikut dengan kita ke gereja karena kewajiban. Pada masa dia belum memiliki kematangan rohani ini, dan di mana hal-hal yang rohani itu penting baginya, mungkin saja dia tertarik dengan lawan jenisnya.
Nah, harus kita akui bahwa pada umumnya pintu pertama yang menjadi penghubungnya antara kita dengan yang kita sukai adalah ketertarikan fisik, Ibu Ida. Kita harus akui itulah yang seringkali menjadi daya tarik pertama. Seringkali adalah ya syukur-syukurlah kalau dia juga sesama iman ya, sesama orang percaya. Tapi seringkali ya unsur orang percaya apa tidak itu soal kedua. Sama juga dengan unsur misalnya kecocokan kepribadian, sifat-sifatnya. Seringkali pada anak-anak remaja itu bukan faktor yang penting. Jadi ketertarikan mereka lebih didasari atas ketertarikan fisik. Nah, dari pengertian ini kita bisa ya belajar atau menyimpulkan satu hal ya Bu Ida. Bahwa sewaktu anak kita itu menjalin hubungan dengan lawan jenisnya yang kebetulan tidak seiman, itu dilakukannya tidak dengan sengaja. Bukannya dia sengaja mencari yang tidak seiman. Tapi karena memang prosesnya lah begitu. Rasa ketertarikan karena menyukai penampilan fisiknya. Dari situ baru dia akan mulai memusingkan faktor-faktor lainnya, sifat-sifatnya, kebaikan hatinya, kecocokannya, dan nanti yang terakhir yang dia akan pikirkan barulah kesamaan imannya, gitu. Itu makanya sering terjadi anak-anak remaja yang kita didik dari kecil di dalam Tuhan, kok akhirnya berpacaran dengan yang tidak seiman, gitu. Ya, kalau kita sudah tahu tadi Pak Pol ya, yang tadi Pak Pol katakan tanda-tandanya cukup jelas bahwa mereka sedang pacaran dan ya memacari yang tidak seiman gitu Pak Pol. Padahal kita sejak dini sudah menanamkan norma-norma itu. Nah, apa yang harus kita lakukan itu? Kita seringkali panik gitu Pak Pol. Oh, kok pacaran dengan orang yang tidak seiman dan sebagainya atau tidak sesuku atau apa gitu Pak ya. Lalu panik dulu nih orang tua ini. Ya, itu reaksi yang umum ya Pak Gunawan. Kita merasa panik karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Iya, betul. Dan kita takut ini menjadi kerugian ya, membawa kerugian pada si anak. Nomor satu adalah kita mencoba untuk berdialog dengan dia. Makin hari makin saya menyadari bahwa larangan yang keras kurang begitu efektif. Justru anak-anak itu kalau kita larang dengan keras, berbalik. Malah membela pacarnya. Dan merasa bahwa kita itu tidak adil. Nah, jadi yang saya akan lakukan adalah, saya akan mengembalikan tanggung jawab ini pada pundaknya. Dan saya akan mendorongnya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu di hadapan Tuhan. Nah, ini penting sekali ya kita lakukan. Kecenderungan kita adalah kita ini memaksakan si anak supaya si anak menuruti permintaan kita. Anak remaja sedang berada pada tahap pemberontakan. Seringkali anak remaja itu melakukan hal yang justru tidak disukai oleh orang tuanya. Nah, waktu kita lebih menekankan, mama nggak setuju, papa nggak setuju kamu menikah dengan dia, karena dia bukanlah seorang yang percaya, dan sebagainya. Nah, ada kecenderungan si anak ini akan tidak mendengarkan kita. Jadi cara yang saya anjurkan adalah, kita beritahu si anak, anakku, ini adalah keputusanmu. Pada akhirnya yang menikah adalah engkau. Tapi hendaklah kamu yakin satu hal. Dapatkah engkau mempertanggungjawabkan pilihanmu di hadapan Tuhan? Jadi kita memaksa dia atau menggiring dia kembali berhadapan dengan Tuhan. Bahwa dia harus mempertanggungjawabkan tindakannya itu di hadapan Tuhan. Misalkan ya, kita bisa membacakan satu ayat yang ditulis oleh Amsal pasal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan.
Nah, saya akan tanya kepada dia, dapatkah engkau mempertanggungjawabkan keputusanmu ini? Dan berkata bahwa dia adalah pemberian Tuhan. Sebab sebagai seorang Kristen kita harus berkata bahwa pasangan hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. Nah, pemberian Tuhan berarti kan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan meminta kita menikah dengan yang seiman. Kita tidak diizinkan untuk menikah dengan yang tidak seiman. Tapi sekali lagi ya, kita tidak menekankan pada kehendak kitanya. Tapi kita menekankan pada engkau sekarang bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan. Begitu. Jadi itulah yang kita harus lebih tekankan. Sehingga dia tidak melawan kita. Jadi kalau dia mau melawan, dia tahu dia melawan Tuhannya sendiri. Begitu. Itu kan menambah beban buat dia ini sebenarnya Bapak. Dia kan sedang dalam kebingungannya. Dia tahu sebenarnya bahwa tidak boleh ini. Karena sejak dini sudah ditanamkan norma-norma itu. Tapi kenyataannya yang tadi Pak Paul katakan, dia tertarik secara fisik dengan orang yang tidak seiman. Nah, sekarang kita kembalikan kepada dia. Nah, kamu pergumulkan sendiri dengan Tuhan, cari kehendak Tuhan. Nah, itu kan makin memberatkan dia gitu Pak Paul. Dan ada baiknya memberatkan dia dalam pengertian agar dia sekarang mulai memikul tanggung jawab itu. Sebab kita harus berhati-hati. Jangan sampai masalah ini menjadi konflik antara dia dengan kita. Dia melawan kehendak kita. Enggak. Yang kita mau beritahukan kepada dia adalah, engkau sedang melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, apa keputusanmu? Nah, itu fakta yang kita harus sodorkan kepada dia. Namun setelah itu, kita juga mau berdialog dengan dia. Misalkan, sekali waktu kita tanya, kita bisa berkata, engkau tertarik kepada dia sebab pasti ada hal-hal yang baik tentang dia yang kau sukai. Boleh saya tahu apa saja yang kau sukai tentang dia? Nah, dengan cara itu, kita ini memberikan kesan kepada anak kita bahwa kita juga tertarik atau kita ini merasa berkepentingan mendengarkan sisi dia. Sebab ada kalanya si anak merasa orang tua belum apa-apa sudah menjatuhkan vonis, tidak boleh. Tapi tidak mengerti pergumulan dia. Nah, ini yang kita mau tunjukkan kepadanya. Bahwa kita pun mau memahami dirinya. Bahwa dia menyukai orang ini karena ada hal-hal yang memang baik tentang orang tersebut. Yang dia sukai. Nah, waktu kita dengarkan dia bercerita tentang apa yang dia suka mengenai atau tentang orang tersebut, dia akan merasa seenggaknya orang tua mau mendengarkan sisi dia. Nah, setelah dia cerita begitu, kita bisa misalkan berikan komentar. Saya mengerti ya, ini pergumulan yang besar bagi kamu. Di satu pihak kamu mau mengikuti kehendak Tuhan. Di pihak lain, kok orang ini kok begitu pas dengan kamu. Dan kamu begitu menyukainya. Nah, ada kalanya itulah yang harus kita hadapi dalam hidup. Dan disitulah Tuhan meminta kita untuk kembali kepadanya dan menyerahkan masalah ini kepadanya. Dan tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita saja. Nah, tapi kita berikan panduan seperti itu. Jadi bukan dengan sikap yang frontal, konfrontatif, tapi dengan sikap memandu ya, membimbing dia. Pak Paul, katakan dia mengambil keputusan untuk putus dengan pacarnya yang tidak seiman itu. Lalu ada perasaan gitu Pak Paul ya, bahwa ternyata dia tidak berani lagi untuk pacaran. Dia memilih supaya tidak terluka lagi hatinya, lalu tidak pacaran lagi dia. Itu gimana kita menolongnya? Kita bisa sampaikan kepadanya bahwa setelah kita putus, luka itu akan terus tinggal dalam hati kita untuk jangka waktu yang lama. Jadi ya lumrah kalau dia itu tidak mau mencoba kembali. Namun ya kita bisa beritahu dia, setelah lukamu sembuh, nanti keinginan itu akan muncul juga secara lebih alamiah. Nah, makanya engkau perlu lebih berhati-hati lain kali. Misalkan ya, kita bisa bagikan pengalaman kita.
Saya secara pribadi, sejak saya masih SMA juga saya memang mempunyai kriteria istri seperti apa yang saya inginkan. Nah, setelah saya kuliah dan saya lahir baru, saya menambahkan kriteria saya itu dengan orang itu harus orang percaya. Jadi saya tidak lagi menggubris lawan jenis saya yang tidak seiman dengan saya. Sebab saya tidak mau mencari penyakit. Begitu. Mungkin bisa saya berikan firman Tuhan ya. Ya. Dari Amsal pasal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Ya, jadi rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Nah, ayat ini bisa kita bagikan kepada anak kita ya. Bahwa lain kali engkau harus mempertimbangkan dengan baik sebelum melangkah masuk dalam hubungan yang lebih serius. Karena toh yang terluka adalah kita. Dan Tuhan mau melindungi kita sebetulnya dari luka-luka dan dari kerugian-kerugian. Nah, oleh sebab itulah sebelum kita melangkah, kita dasari langkah itu atas pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tapi sebaliknya Pak Pol, kalau mereka itu putus ya. Tapi kalau si anak ini ya dengan dialog dengan orang tua bahwa di sisi anak ini mengatakan kebaikan-kebaikan sang pacar, tapi misalnya dari sumber luar itu ada sisi-sisi yang negatif tentang pacarnya ini, apa yang dilakukan orang tua terhadap anak ini? Kita harus sampaikan, tapi dengan nada bukan memaksakan. Kita bisa beritahu dia bahwa saya ada dengar begini. Nah, saya juga nggak tahu ya itu benar apa tidak. Namun ya ini saya sampaikan kepada kamu supaya kamu perhatikan saja. Sebab waktu kita menyampaikannya seperti itu, si anak biasanya dia akan dengar, dia akan pikir. Apalagi kalau dia percaya dengan omongan kita. Begitu. Soalnya biasanya kalau orang sudah jatuh cinta itu kejelekannya itu tidak dipikirkan ya Pak Pol ya. Betul ya sekali. Terus mengeraskan hati itu loh untuk terus. Jadi dia tidak mau menghadapi untuk putus cinta itu, rasanya dia itu takut gitu ya. Betul. Biasanya itu. Betul. Kita pernah muda juga dulu ya. Kita pernah mengerti hal ini juga. Memang di sini kita melihat bahwa peranan orang tua itu sangat besar sekali. Dan kita sebagai orang tua tidak bisa lepas tangan begitu saja, Pak Pol ya. Jadi, kalau ada orang tua yang mengatakan tak sukanya anaknya lah, pilih pasangannya sendiri, itu sebenarnya kurang bertanggung jawab, Pak Pol ya. Betul. Jadi semoga perbincangan yang kita sudah lakukan pada saat ini bisa berguna bagi para pendengar kita. Demikianlah tadi para pendengar yang kasihi. Kami telah persembahkan sebuah perbincangan tentang kehidupan berpacaran bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berkirim surat kepada kami. Namun saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda masih sangat kami nantikan. Dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.